Koar-koar amar ma'ruf nahi mungkar. Mana? Tes DNA. Itu omongan siapa? Sebelum Kiai Imad Sirijik udah koar-koar tes DNA. Cuman muka-muka munafik ini, ya, lidah-lidah haram jadah ini memang kayak gitu. Ya kebawahnya lu. Makanya nggak bisa baca kitab. Sedikit-sedikit perang, dengan gubernur perang, dengan ini perang, dengan pleret perang, dengan ini perang, dan sebagainya. Syaratnya pasti kitab sejaman, manuskrip. Ulama-ulama kita di sini nggak dianggap sama mereka. Bahkan mereka langsung ngomong sama gua. Berkat Pak Habib, itu NU, ormas terbesar se-Indonesia, itu pecah belah. Berkat Pak Habib Rizik itu, Indonesia pecah belah pas pemilu yang kemarin itu. Sekarang kan kita semua sudah bisa melihat siapa mereka. Karena ditutupi dengan sorban, ditutupi dengan kemunafikan, saudara. Gua lantang mengatakan mereka bukan cucu Nabi dan gua nggak percaya mereka cucu Nabi. Apabila berbicara, selalu dusta. Apabila berjanji, mengingkar. Tenangkan, kemudian bertobat, dan setelah itu apa? Setelah itu pikirkan, jangan-jangan mubahalah dengan Gus Dur itu nyata, mubahalah dengan Ahok itu nyata. Kan pada waktu itu sudah ada mubahalah kan? Nah, kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik kedaulatan bangsa ini. Takbir, saudara. Bahar, perangi gue. Kiai Imad nggak mau perang, nggak mau nanti yang jadi korban itu orang-orang pribumi. ada sebuah bandara itu sudah punya nama, dan bahkan nama itu diberikan sama Bung Karno. Langsung namanya diganti sama nama Habib. Nah ini kan yang membuat Pak Pleret marah-marah itu kan itu. Seperti kata Al-Mukarram, Abuya Bahar ya, bolong-bolongin. Kalau kalian mau terkenal seperti mereka itu nggak harus jadi jongos mereka, aku bilang. Dan kita punya perjanjian itu. Untuk menghambat segala bentuk ajaran sesat yang masuk ke Aceh. Kalau ditanya, mau perang? Siap. Kapan? Apalagi gua yang masih muda, didukung sama 7 juta umat, diajak diskusi di universitas saja ketar-ketir. Tapi pas giliran mau perang beneran umroh ke Mekah, kok bisa gitu sih? Pak Habib Rizik pas ayo pengadilan, pas di pengadilan malah 3 tahun umroh. Menggibah setan, menggibah hantu, menggibah penipu gitu. Masa kita diam aja ketika penipu-penipu bebas beraksi kemana-mana? Si Rizik ngomong begitu, kenapa yang lain diam gitu? Mau mereka itu, kita itu puji-puji mereka, jilat-jilat kaki mereka. Padahal mereka menghindari yang di universitas. Gue teleponan sama guru Gembul, ngapain guru ke sana? Sambil ngakak-ngakak kita. Guru Gembul malah dapat gelar seorang patrialis barat. Ya ampun, kenapa ada ulama yang seperti itu dan kenapa disebutkan sebagai ulama? Tobatlah gitu ya Pak Habib Rizik. Udah, kalau ngajak Kiai Imad itu jangan ke kandang kambing. Ngapain ke kandang kambing? Jik, Sontoloyo memang ente. Pak Habib Rizik nampaknya sudah tidak lagi memiliki kekuatan, tidak memiliki power yang memadai untuk bisa menggerakkan massa. Kemarin ente kor-kor perang. Oh, Kiai Imad itu ngajak diskusi, bukan ngajak perang. Kalau perang sama gue, kalau diskusi sama Kiai Imad, mau perang apa mau diskusi? Wah kepret masuk kuburan lu. Begini, Kiai Imad kan sebagai seorang kiai tentu harus memilih cara yang lebih bijak. Jangan kayak bocil-bocil ini, jangan kayak bocil Rizik, bocil Bahar gitu kan. Jadi gini, kalau misalnya si Rizik sama si Taufik mau diskusi sama Kiai Imad, boleh, bahkan sudah ada salah seorang kiai yang memfasilitasi gitu. Kalau ditanya, ente TJ kalau misalnya ini kelar gimana? Kelar ya kelar. Kalau nggak kelar gimana? Malah bagus. Biar masyarakat secara keseluruhan mengerti apa yang sedang terjadi, begitu. Orang yang selama ini koar-koar perang lah, koar-koar amar ma'ruf nahi mungkar, mana? Yang ada omongan sendiri kita ulang nggak bisa terima. Tes DNA, itu omongan siapa? Sebelum Kiai Imad Sirijik udah koar-koar tes DNA. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya. Kitab sejaman, manuskrip. Siapa yang koar-koar duluan? Sirijik. Cuman muka-muka munafik ini, ya, lidah-lidah haram jadah ini memang kayak gitu, mutar-mutar dia. Dia yang ngomong sendiri, dia yang mengeluarkan fatwa. Ketika fatwa dia dipakai orang, marah dia. Kemudian menuduh orang lain sebagai orang yang belajar di kandang kebo. Ya kebonya lu, makanya nggak bisa baca kitab. Kalau lu bukan kebo, udah dari kemarin-kemarin di universitas mana, nggak usah takut gitu. Kalau benar ngapain takut? Ya kan? Ini haram lah, kalau nggak enak di udel dia itu, haram lah. Belum ada ulama dimanapun di dunia ini yang membolehkan tes DNA,
yang mensyaratkan kitab sejaman gitu. Makanya aku bilang si Rizik bukan ulama. Begitu. Nah, kalau kalian nggak percaya, nih kalian yang pernah mau mengusulkan nasab kalian, kalau gue nggak pernah. Syaratnya pasti kitab sejaman, manuskrip. Nah, manuskrip. Makanya kalau Habib di Aceh beda. Habib di Aceh tidak diakui sama mereka di sana kecuali orang-orang yang tenar yang pernah ngaji di Tarim, saudara. Kalau yang ngaji-ngaji ke kiai-kiai kita, ke ulama-ulama kita di sini nggak dianggap sama mereka. Bahkan mereka langsung ngomong sama gua, Habib di Aceh ini Habib palsu rata-rata, TIJ. Nah, bahkan pengacara dari Robitoh kemarin kan sempat nimbrung ke acara orang itu sampai mau diganggu acara orang di sini, Habib di sini. Gitu. Sampai di sana diancam sama seorang Habib di sini. Nah, jadi kalau kau mau bikin ricuh di acara kami, kau kulaporkan, kau bilang kami Habib palsu gitu. Jadi yang asli itu yang ada di Jawa, saudara. Yang ada di Pulau Jawa itu yang asli. Kalau yang ada di Aceh itu palsu versi mereka gitu. Nah, kenapa hal itu diciptakan? Supaya bisa menguasai. Nah, bisa menguasai Kalimantan, bisa menguasai Sumatera, bisa menguasai di Aceh gitu. Biar kalau mereka datang itu disambut rame-rame. Yang di sini nggak usah dihargai gitu. Gua paham maksud seperti itu. Bukan kita nggak paham. Sekarang kan kita semua sudah bisa melihat siapa mereka. Nah, mungkin selama ini kalian nggak bisa melihat wujud asli mereka, karakter asli mereka. Karena ditutupi dengan sorban, ditutupi dengan kemunafikan, saudara. Nah, kalau gue udah sangat paham. Kalau nggak paham, gue nggak mungkin berani gue mengatakan dulu. Sebelum ada Kiai Imad yang membuat tesis, gue lantang mengatakan mereka bukan cucu Nabi dan gue nggak percaya mereka cucu Nabi. Makanya gue digelandang ke Polda Aceh gitu. Nah, nyata gue bilang, ngomong bohong. Apabila berbicara selalu dusta. Nah, apabila berbicara selalu dusta. Apabila berjanji mengingkari. Nah, apabila berjanji mengingkari. Apabila dipercaya berkhianat. Dan ketiga-tiga itu gue dapatkan dari mereka, perilaku mereka, saudara. Kalau mereka zuriyah Nabi dan gue meyakininya, gue nggak mungkin sejauh ini membahas mereka. Nah, ternyata setelah gue bahas, setelah gue hujat mereka, ini belum jauh. Ternyata gue belum jauh gitu. Masih tebas pinggir-pinggirnya aja dulu gitu. Nah, jadi begitu, saudara. Nah, sekarang kan Kiai Imad, kalau Kiai Imad nggak suka perang, gue suka perang. Bahar perangi gue, Kiai Imad nggak mau perang, nggak mau nanti yang jadi korban itu orang-orang pribumi. Nah, kan kalian nggak berani kalau perang, paling kibin kalian suruh gitu. Coba kibin kau yang di Aceh suruh. Nah, suruh datangi TIJ, kepung TIJ, bawa materai 10.000, bawa kertas yang di sana bertuliskan saya buat permintaan maaf ini tanpa ada paksaan, murni keinginan dari hati saya yang paling dalam. Coba kau suruh bikin kayak gitu. Aku nggak peduli lagi mau kibin mau Habib, kalau sempat bikin gitu, bikin ricu tempat gua bolong-bolongin, saudara. Seperti kata Al-Mukarram Abuya Bahar ya, bolong-bolongin gitu. Gua bolong-bolongin mereka kalau berani. Di situ kita lihat nanti siapa pemberani gitu. Siapa yang gentle gitu. Bukan koar-koar. Sudah aku bilang, kalau misalnya TIJ orang jahat, mereka itu habis aku bikin. Aku mengingat mereka pernah bersama-sama kita dulu, ya kan? Nah, pernah bersama-sama, dan mereka orang-orang yang kena doktrin, orang-orang yang kena tipu, orang-orang yang di PHP-in tentang surga habaib, gitu. Jadi gue maklum gitu. Nah, gue sangat berharap mereka itu sadar gitu. Bahkan gue pernah menawarkan, kalau kalian mau terkenal seperti mereka itu nggak harus jadi jongos mereka, aku bilang. Jadilah sesuatu yang bermanfaat. Baik untuk diri kita, keluarga kita, dan juga orang sekitar kita, saudara. Nggak perlu jadi keset kaki orang lain gitu. Dan aku punya tanggung jawab, punya tugas untuk menghambat segala bentuk ajaran sesat untuk masuk ke Aceh. Dan kita punya perjanjian itu. Untuk menghambat segala bentuk ajaran sesat yang masuk ke Aceh. Tiba-tiba ada orang ngaku sebagai imam siapa, Imam Mahdi. Langsung ringkus bawa ke rumah sakit jiwa. Nah. Jadi begitu, saudara. Jadi istilahnya begini, Jik. Makanya pun mereka nggak nanggapin gue. Karena gue memang mereka agak mikir dua kali gitu. Di depan kami orang-orang di Aceh ini
Jangan kau teriak-teriak perang. Kami memang nggak suka perang. Tapi kalau ada yang koar-koar, kalau ada yang mengganggu kami, kami siap. Masih siap. Bahkan yang sudah bangkotan di sini udah tua, jalannya sempoyongan. Kalau ditanya, mau perang? Siap. Kapan? Ya, apalagi gua yang masih muda. Kalau nggak percaya tanya sama Kibin kau. Cuman Kibin kau yang pengecut di sini. Mulai ragu, Kibin udah mulai ragu di sini. Sengaja memang kobok-kobok kepalanya. Biar paham gitu, siapa diri mereka gitu. Ngapain kita menjilat pantat orang lain, ngapain kita cium-cium tangan orang nggak jelas. Sementara kalau kita tinjau dari leluhur mereka, leluhur orang-orang di sini yang namanya Kibin itu lebih pantas diciumi tangan sama si Bahar, bukan tangan si Bahar diciumi sama mereka. Habis koar-koar perang takut. Katanya kan mereka orang yang paling sakti, orang yang paling hebat, orang yang paling cerdas. Didukung oleh umat Islam, lebih kurang 7 juta umat mendukung mereka. Didukung sama 7 juta umat. Diajak diskusi di universitas saja ketar-ketir. Nah, mendadak demam kalau diajak ke universitas. Nah, ini gembar-gembor ke Robitoh. Hebat sekali Robitoh itu. Sejak kapan Robitoh itu jadi universitas, kutanya? Ya udah, kalau ngajak Kiai Imad itu jangan ke kandang kambing. Ngapain ke kandang kambing? Kandang kambing jangan ajak Kiai Imad. Kandang kebo jangan ajak Kiai Imad. Kandang kuda apalagi jangan ajak Kiai Imad. Gitu. Masa Kiai Imad kalian ajak debat di kandang kambing? Nggak ada otaknya kalian. Kalau kalian punya otak ya debat di tempat yang netral gitu. Tempat yang berhubungan dengan pendidikan, universitas misalnya, membedah ilmiah di sana gitu. Nah, bukan hanya tim kalian dan tim Kiai Imad yang ada di sana. Ada tim yang lain juga gitu. Ini di kandang kambing diajak. Kalau nggak di kandang kebo, kandang kambing gitu. Parah, gacau. Jig. Sontoloyo memang ente. Kemarin ente koar-koar perang. Nah, ketika kau teriak, takbir. Kibin, Allahu Akbar, lemah. Jangan lemah. Nggak kompak. Nah, sama FPKI yang ada di Jakarta Selatan itu. Nah, baca maklumat. Menerima tantangan PWILS gitu. Mentang-mentang datuk kalian dulu mi'raj sehari 70 kali mengendarai kambing. Jangan kau ajak Kiai Imad debat di kandang kambing, saudara. Nah, sekarang Mukibin juga kalau komen udah pakai mode malaikat, saudara. TIJ, sadar TIJ, ini sesama muslim TIJ, jangan saling menghujat, jangan saling mencela, jangan saling ngata-ngatain katanya. Kenapa mereka nasehatin gue? Gue nggak butuh nasihat dari kalian, wahai para jongos. Oh, nasehatin aja majikan kau, yang namanya Rijik, yang namanya Bahar dan sejenisnya. Ya? Nah, bilang sama mereka, salah ente sendiri, Beb. Ente yang memulai ini, ente yang sok-sok berani gitu. Ketika ditantang balik, diem. Ya? Diem. Mana? Mujahidin medsos? Cyber medsos? Aduh, nggak ada semua itu. Kiai Imad itu ngajak diskusi, bukan ngajak perang. Kalau perang sama gue, kalau diskusi sama Kiai Imad, mau perang apa mau diskusi? Wah, kepret masuk kuburan lu. Kiai Imad membuat tesis. Kalau mau perang sama TIJ, mereka bukan orang perang. Mereka nggak sempat perang sana perang sini, nggak sempat mereka. TIJ yang orang perang, bukan. Pernah masuk di medan perang. Jadi nggak usah kau tunjukkan gaya kau yang seperti itu, Rijik, depan kami. Memalukan gitu. Ngomong perang tinggal daerah aman. Ngomong perang nggak pernah masuk medan perang. Kita di Aceh yang tinggal di pedalaman tahu sendirilah masa konflik. Kalau udah masuk ke kampung kami nggak bisa keluar lagi. Kalau bukan diambil sama TNI ya diambil sama lawannya, sama GEM, saudara. Jadi begitu-begitu nggak mempan sama kami, saudara. Makanya kalian itu nggak usah, introspeksi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Saudara, orang biasanya reuni itu kalau pingin ketemu teman-teman dulu sekolah ya kan,
teman-teman yang satu tempat pendidikan gitu, reuni gitu, atau ada momen-momen tertentu yang memang bermanfaat, yang memang untuk menuju kemajuan saudara, bukan untuk menuju komando corong saudara. Masya Allah, luar biasa. Kira-kira selama ini yang TIJ bahas bertentangan dengan mereka gitu, apakah yang saya omongkan itu merupakan kebohongan, menghasut, kemudian menjelek-jelekkan, atau memang fitnah sekalipun, atau memang ghibah? Kalau ghibah sih ya, menggibah setan, menggibah hantu, menggibah penipu gitu. Dan itu harus gitu. Masa kita diam aja ketika penipu-penipu bebas beraksi kemana-mana gitu. Jadi saya tanyakan ke kalian, kira-kira yang saya sampaikan selama ini fitnah yang sangat keji atau memang kenyataannya seperti itu, saudara? Misalnya saya mengatakan bahwa sebelum Kiai Imad ada orang yang mensyaratkan untuk memverifikasi bagi orang-orang yang ingin diakui sebagai zuriyah Nabi. Harus verifikasi, diajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, tes DNA, saudara. Kira-kira itu fitnah apa nyata, saudara? Mungkin Kiai Imad juga udah jadi muridnya Rizik gitu. Karena Kiai Imad yang mengikuti apa yang pernah disampaikan oleh Rizik gitu. Jauh-jauh sebelum Kiai Imad muncul di hadapan kita semua, Kiai Imad mengatakan ataupun mengikuti proses seperti apa yang disebut oleh si Rizik gitu. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA. Ketika si Rizik ngomong begitu, kenapa yang lain diam gitu? Nggak ada yang bilang itu begal nasab, nggak ada yang bilang itu tukang adu domba gitu. Mereka begitu, entah apa maunya gitu. Gua sih tahu mau mereka apa. Mau mereka itu, kita itu puji-puji mereka, jilat-jilat kaki mereka, memberikan penghormatan kepada mereka. Gua ogah. Dalam media sosial, dia nantang untuk baca kitab. Si Sodik juga dulu gitu. Kalau ada masalah sama orang, ente saya tantang baca kitab gitu. Ente saya tantang buka kitab gitu. Kenapa sekarang mendadak mereka itu jadi lupa, apa terkejut gitu ketika kalian melihat anak-anak muda dan kiai-kiai kita itu lebih jago dari kalian gitu. Bahkan mereka membuka fakta-fakta yang selama ini kalian sendiri aja nggak tahu gitu. Tentang misalnya isbat nasab kalian yang dilakukan oleh Ali Asahkran melalui mimpi, saudara. Kalian nggak tahu. Kalau gue udah lama tahu. Kenapa? Walaupun gue nggak bisa baca kitab, gue suruh baca sama orang. Apa sih yang ada di kitab mereka? Coba baca, coba baca. Gue duduk menyimak gitu. Ternyata Al-Imam Ali Asahkran, beliau itu bermimpi, ya kan? Bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah memanggilnya sebagai cucuku. Jadi berdasarkan itu. Kalau bukan berdasarkan itu, nggak mungkin mereka syuhra wal istifadah sama husnudon aja. Pasti. Karena dikit-dikit kitab mereka. Dikit-dikit dalil, dikit-dikit buka kitab gitu. Kita debat kitab aja gitu. Sama gue diajak debat kitab. Ya sama aja. Walaupun gue nggak pernah baca kitab dari kiri ke kanan, setidaknya gue juga ngaku gitu kalau gue nggak bisa baca kitab gitu. Maksudnya kitab kuning, kitab yang gundul itu gue nggak bisa baca. Kalau orang gundul bisa, kayak si Aldo misalnya. Kayak si Kori misalnya kan bisa gue. Kalau kitab gundul nggak bisa gue. Makanya kalau kita nggak bisa, kita ikutin orang yang bisa, orang yang paham, orang yang mengerti. Dulu di awal-awal kemunculan Kiai Imad difitnah sebagai orang yang belajar di kandang kebo. Tesisnya tidak ilmiah, alasannya karena belum diuji di universitas gitu. Nah kemarin mereka buat acara tandingan gitu. Padahal kan sudah duluan Kiai Imad mengundang mereka untuk datang ke mana kemarin? Ke UIN Wali Songo atau kemana kemarin? Lupa saya. Kemudian mereka buat tandingan gitu. Ketika Kiai Imad nggak datang ke Robitoh Alawiyah, maka di framing Al-Kaburi. Capek-capek Robitoh bikin acara, mereka nggak datang gitu. Padahal kan duluan di Robitoh, kenapa nggak Robitoh aja gitu. Dan kita udah paham maksudnya seperti apa itu. Kalau Kiai Imad sudah dipastikan nggak datang. Kemudian ketika Kiai Imad nggak datang, mereka juga nggak mau datang ke sana. Padahal mereka menghindari yang di universitas. Nah, mereka sendiri yang bilang harus diuji dari
di universitas kalau yang namanya tesis ilmiah gitu. Nah sekarang kalian dibuat acara tandingannya di Robitoh Alawiyah. Sejak kapan Robitoh Alawiyah itu jadi universitas? Hah? Kemudian si Rizik sampai ngomongin Kiai Imad itu kambing tak apalah. Kalau Kiai Imad kambing, tentu Kiai Imad akan datang ke kandang kambing. Berhubung Kiai Imad bukan kambing, makanya Kiai Imad nggak datang ke kandang kambing. Makanya bikin acara jangan di kandang kambing. Gitu. Karena kita udah pengalaman, saudara. Misalnya nih, kita datang ke tempat mereka. Kita cuman bawa gula. Nanti kita ungkit-ungkit. Kami potong kambing. Kalian cuma bisa bawa gula 1 kilo gitu. Makanya aku bilang, Kiai Imad nggak usah datang. Aku langsung yang bilang. Di Banten itu aku bilang jangan datang. Ke apa kemarin itu ke Robitoh, itu juga Kiai Imad ku bilang jangan datang gitu. Ngapain ke sana Kiai? Kecuali kalau ujinya di universitas gitu. Kan Robitoh Alawiyah cuma LSM, cuma ormas. Ngapain? Cuman mereka gaya seolah-olah itu kantor perwakilan Tuhan. Sehingga nggak ada salahnya gitu. Benar semua apa yang mereka keluarkan statementnya gitu. Nah, Guru Gembul nggak mau dengar. Gue teleponan sama Guru Gembul. Ngapain guru ke sana? Sambil ngakak-ngakak kita. Ya kalau ke sana kan nanti takut kenapa-napa. Yang pasti framing, bukan diracun. Saya bilang bukan, di framing gitu. Terus kata Guru Gembul, nggak apa-apa, mereka baik-baik kok, Bang TJ, Pak TJ katanya. Mereka ramah, saya udah ke sana kemarin gitu. Nah, jadi Guru Gembul menyimpulkan ya sudah saya aja ke sana katanya. Ternyata Guru Gembul ketika keluar dari Robitoh Alawiyah dalam diskusi, dalam wacana diskusi gitu, Guru Gembul malah dapat boro-boro dapat gelar Habib. Guru Gembul malah dapat gelar seorang patrialis barat sejati, saudara. Yang gembar-gemborkan siapa? Menantu si Rizik, si Munib. Gitu. Ketika Guru Gembul ada di situ, kenapa si Munib tidak datang? Kenapa dia kabur? Kenapa si Rizik juga kabur? Nggak datang dia. Nah, sekarang Kiai Imad sudah menerima tantangan kau, Jik. Jadi sekarang kalian debat aja di universitas gitu. Biar dibuatkan acara gitu untuk permasalahan nasab ini. Gitu. Nggak mau datang, nggak usah. Gitu. Jadi nggak usah keluar-keluar, sana kemari. Ya. Bahkan Habib-Habib ini pada dongo semua saya lihat. Kiai Imad itu bukan atlet panco. Kiai Imad itu bukan atlet tinju. Kiai Imad itu bukan orang perang. Yang orang perang datuknya. Kalian juga bukan orang perang gitu. Seandainya kalian orang perang, ya kan dari dulu udah perang gitu. Ya kalian bukan orang perang, orang koar-koar gitu. Aduh. Berani di kamar mandi, saudara. Film bid'ah, gambaran kelakuan para Habib Ba'alawi, betul. Bahkan sorbannya aja sama dibuat. Cuman dikasih bros di sini apa itu emblem itu. Bedanya cuma di situ. Emang sengaja film itu untuk menyindir mereka. Habis itu di framing, itu Wahabi. Itu pembenci ulama. Framing. Aku nggak heran, seandainya Nabi hari ini muncul di tengah-tengah kita, ya. Kalau misalnya mengatakan mereka itu mengajarkan kesesatan, mereka itu bukan nasabku katanya. Itu PKI, kata Mukibin. PKI ente gitu. Itu kalau seandainya Nabi. Kalau seandainya Nabi muncul di tengah-tengah kita, pasti di PKI kan sama mereka, di Wahabi kan sama mereka gitu. Itu perbandingannya. Jadi gini, Jik. Kalau memang ente nggak bisa terima statement gue, kalau memang ente gatal sekali pingin perang, yo monggo silahkan, tafadhol. Kerahkan pasukan-pasukan lutung kalian, kerahkan pasukan-pasukan monyet kalian. Habis Ramadan konsolidasi, kita siap perang mereka. Kalau cuman omon-omon gue juga siap. Kita siap perang mereka, kita siap begini, kita siap begitu. Cuman omon-omon. Kapan aja kau datang kau serang? Siapa yang penyok nanti? Nggak ada cerita kalian orang perang, belum pernah. Kibin nanya, emang ente kapan perang TJ? Gue bukan gue yang datangi perang, perang datangi gue. Gitu. Awal 2003, darurat militer diumumkan.
Mulai dari kepala desa dipegang oleh militer, camat, bupati, wali kota, gubernur dipegang oleh militer. Sehari pun gua nggak kabur. Sehari pun nggak kabur. Lucu kalian. Bahas nasab kalian komplain. Emang siapa elu? Elu ahli nasab dari mana? Gitu. Nah, bukan ajakan diskusinya yang diterima gitu. Bikin framingan segala macam. Oh kejauhan TJNT makanya berani keluar-keluar. Kibin kau ngapain di Aceh? Kan di Aceh ada 10.000 kibin kau kata kau. Bahar. Nah. Satu pun nggak berani saudara. Entah apa yang mereka lihat dari gua. Padahal gua orangnya polos. Gua orangnya sederhana. Imut-imut. Petani. Jalan lempang gitu. Nah, digoda cewek aja gua takut gitu. Apalagi kibinnya kan. Sangar-sangar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FPKI berada di tengah-tengah antum semua untuk sedikit meluangkan waktu Anda. Kami bermaksud, kami punya hajat untuk meminta sumbangan ala kadar semampu antum-antum semua untuk membantu perjuangan Di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Jarang sekarang ya. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik kedaulatan bangsa ini. Takbir, saudara. Nggak laku. Nggak laku, saudara. Nggak laku. Kibin di Aceh berani sekali, saudara. Di markas-markas TNI mereka bikin keyboard, orang yang datangi demo membubarkan acara gitu. Tapi TIJ koar-koar menghina si Rizik, menghina si Bahar dan semua yang sejenisnya, mereka diam. Salah mereka sendiri, mereka ditipu. Hati-hati sama TIJ, itu intelijen di belakang dia. Hati-hati TIJ, backingnya bukan kaleng-kaleng. Itu yang ngomong mereka di Jakarta gitu. Kibin-kibin di sini langsung patuh. Hati-hati mereka gitu. Ngapain framing-framing gitu? Di belakang TJ ada PKI katanya. Orang-orang paranoid sok-sok kuat, sok-sok berani gitu. Nih logika kalian ya. Logika nih. TIJ ini framingannya PKI, cucu PKI. Framingannya cucu ante penjajah. Kemudian framingannya pembenci ulama, pembenci habaib, pembenci zuriyah Nabi. Terindikasi TIJ ini dibayar oleh orang-orang kafir untuk menyerang para habaib gitu. Logikanya, kalian masih bisa hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang diberlakukan syariat Islam. Di daerahnya diberlakukan syariat Islam. Sementara gue ini framingan mereka adalah pembenci ulama, pembenci habaib. Kenapa mereka nggak datangi gue gitu? Kenapa mereka nggak nyerang gue? Padahal kan darah gue halal kata mereka. Halal karena yang kumasukkan halal kecuali darah kalian haram. Yang kalian makan entah apapun kalian makan hasil memeras keringat orang lain. Ya kan? Kalau dalam naskah leluhur kami ciri-ciri Yahudi ada. Hidungnya angka 6. Dan dari baunya kita bisa kenal Yahudi. Itu ada, saudara. Kita bukan sembarangan ngomong Yahudi. Yahudi itu ada ciri-cirinya. Salah satu hidungnya angka 6. Mau dia keturunan kah? Mau Yahudi kah? Hidungnya tetap angka 6. Aduh. Apa ini? TJ, ada salam dari Gatam. Garuda Hitam, Masya Allah. Salam balik ya. Buat Garuda Hitam semuanya ya. Intelijen hitam ya. Ada nggak? Tuh, saudara. Nak Habibah boleh? Nak Habibah boleh? Jangan, tak boleh. Bawa ikan asin. Maksudnya angka 6 kayak apa? Ya angka 6. Angka 6 di sini bengkok.
Prajurit pembela bibir merah, bangkitlah kita semua, bangkitlah untuk tuannya, agar Tuhan menjadi senang. Gitu. Maju, 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 sambil mandi. Mandi pakai gayungnya kan. Maju, 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 terus maju. Oh, gitu. Aduh. Itu jangan kau nampakkan, Kibin ya. Memalukan itu. Mulai kapan orang sudah mulai berani mengusik habaib? Mulai kapan? PKI itu. PKI itu. Aduh, kentut itu. Mulai kapan? Bukan ulama ente. Aneh yang ulama. Nah, ulama itu adalah pengawal Habib. Pengawal habaib. Ulama pengawal habaib. Ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Bukan pengawal Habib. Ente ngaji dulu. Nah, jenggot ente belajar sisir dulu. Mulai kapan ulama pengawal habaib? Mulai kapan? Jenggot ente belajar sisir dulu baru ngomong. Kalau nggak serem ente. Serem.